Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Priyatna dengan NPM 1810631050074. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran dengan tema kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat. Masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi, pengertiannya yaitu kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar informasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan dari pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Maka peningkatan keimanan dan pembentukan budi pekerti merupakan prinsip utama yang harus diperhatikan pengembangan kurikulum. Penguatan integritas nasional. Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam suku dan budaya yang sangat majemuk. Pendidikan harus dapat menanamkan pemahaman dan penghargaan terhadap aneka ragam budaya sehingga menjadi kekuatan yang dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap peradaban bangsa di Indonesia. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Pembentukan manusia yang utuh merupakan tujuan utama pendidikan. Manusia utuh adalah manusia yang seimbang antara kemampuan intelektual, sikap, moral, dan keterampilan. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi harus memperhatikan tiga keseimbangan tersebut. Pengembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi diarahkan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan belajar dengan cara mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Yang selanjutnya, pengembangan kecakapan hidup. Pengembangan kecakapan hidup meliputi keterampilan diri, berpikir rasional, sosial, akademik, dan vokasional. Kurikulum mengembangkan kecakapan hidup melalui kebudayaan membaca, menulis, dan berhitung, sikap dan perilaku adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Pilar pendidikan. Pilar pendidikan kurikulum mengorganisasikan pondasi belajar ke dalam 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk memahami, belajar untuk berbuat, belajar hidup dalam kebersamaan, dan belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri yang dilandasi ketiga pilar sebelumnya. Komprehensif dan berkesinambungan. Komprehensif mencakup keseluruhan dimensi kemampuan dan substansi yang disajikan secara berkesinambungan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai pendidikan menengah. Yang selanjutnya yaitu belajar sepanjang hayat. Pendidikan diarahkan pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat. Dan terakhir, diversifikasi kurikulum. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai pendidikan, satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat, pengertiannya yaitu kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objeknya kajian kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, kurikulum bersifat realistik. Kedua, kurikulum membutuhkan kerjasama dan integritas antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum berbasis masyarakat memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk belajar secara aktif, penuh kreatif, yang telah dianjurkan oleh teori belajar modern.
Yang keempat, prosedur pembelajaran pemberdayaan, semua metode dan teknik pembelajaran secara sistematik dan bervariasi. Yang kelima, yaitu pengembangan kurikulum berbasis masyarakat membantu siswa agar mampu berperan dalam kehidupan sekarang ini. Yang terakhir, kurikulum berbasis masyarakat menyediakan sumber pelajaran yang berasal dari masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Kurikulum berbasis masyarakat bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan istiadat setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup. Sehingga sebutan kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah atau berbasis masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pengembangan kurikulum merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan telaah mendalam dan komprehensif untuk kelayakan. Dinamika perkembangan bangsa Indonesia dewasa ini menuntut bahwa pengembangan kurikulum perlu memperhatikan isu-isu mutakhir dalam bidang pendidikan. Persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, variasi sekolah, tenaga kependidikan, minat dan kemampuan siswa, serta tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi. Yang selanjutnya, bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat pada pendidikan matematika. Yaitu yang pertama, pemecahan masalah secara matematis. Yang kedua, pemodelan. Yang ketiga, berkomunikasi secara matematis. Yang keempat, menghubungkan dan mengaplikasikan ide matematis. Yang kelima, pemecahan masalah secara matematis. Yang keenam, logika matematika. Yang ketujuh, mampu menggunakan teknologi. Yang kedelapan, kemampuan mengestimasi. Selesai. Kurang lebihnya saya Rizal Priyatna, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.